Terima kasih Bapa di sorga. Kami menerima sekarang kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikannya kepada kami lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang giliran kami hanya mengambilnya Tuhan, menariknya menjadi milik kami. Kami tahu kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu dapat memandang kepada Tuhan. Tuhan yang adalah pengharapan kami, Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang luar biasa, yang membawa kami naik lebih tinggi, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik itu WL Singer, para pemain musik, semuanya tetap di dalam kontrol Tuhan. Mereka akan tetap senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Acara selanjutnya juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap beracara di tengah-tengah kami, memberikan firman-Mu, memberikan kepada kami jalan keluar bagi setiap persoalan kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ruli, juga para singer yang sudah melayani kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Pagi ini Bapak Gembala masih melayani di gereja yang berbeda atas undangan dari gereja tersebut, tapi berharap dia bisa datang bersekutu juga dengan kita di sini sebentar. Puji Tuhan, kita akan baca Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan baca bergantian ya. Ayat 46 saya mulai dan seterusnya. Bapak Ibu 47 begitu seterusnya. Yesus menyembuhkan Bartimeus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Silakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada yang berkata bahwa mata adalah jendela dunia, ya. Dengan mata kita bisa melihat dunia. Atau ada juga yang berkata mata adalah jendela hati. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan seorang, pandang matanya. Bapak Ibu akan tahu apa yang sedang dia sembunyikan dalam hatinya. Jadi apa yang ada dalam hatinya itu terpancar keluar lewat matanya. Tapi firman Tuhan juga berkata mata adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Tapi sebaliknya, jika matamu jahat, ya jahat juga seluruh tubuhmu, ya.
Itu. Mata adalah salah satu dari indera yang Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat ada seorang anak di sini, Karen, masih ingat panca indera kita ada berapa? Indera kita ada berapa? 5 panca indera. Mata untuk melihat, apalagi? Telinga untuk mendengar, apalagi? Hidung untuk membau ya, mencium. Kemudian lidah untuk merasa dan kulit untuk meraba. Masih ingat ya? Walaupun sudah sekian tahun tidak bersekolah, tapi masih ingat. Puji Tuhan, kita memiliki semuanya itu. Mungkin ada di antara kita yang memiliki kelemahan di bagian-bagian tertentu. Seperti saya misalnya, penglihatan saya juga sudah memerlukan bantuan sejak saya berusia 9 tahun. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih izinkan saya melihat dengan baik. Dari bacaan kita hari ini kita belajar dari seorang buta yang bernama siapa tadi? Bartimeus. Dia anak dari seorang yang bernama Timeus. Dia buta. Pekerjaan sehari-harinya hanya mengemis. Karena bisa jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan lain. Walaupun dia buta, tapi dia tidak tuli. Ketika dia mendengar suara riuh bahwa Yesus orang Nazaret sedang melintas daerah di mana dia mengemis, dengan segera dituliskan di ayat itu bahwa Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia teriak-teriak ya, mungkin karena dia duduk di bawah, siapa juga yang memperhatikan dia. Sementara Yesus bersama-sama dengan orang banyak, pastilah kalau orang Jawa bilang kemeriek suaranya. Ngomong sendiri masing-masing. Tapi dia memecahkan suasana dengan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak ngomong, diam, jangan rame-rame. Tapi dia tetap berteriak. Malah Alkitab katakan dia lebih keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan dia berani berteriak seperti itu? Bahkan dia tidak peduli orang lain yang marahin dia, tidak peduli dia. Apa yang kira-kira menyebabkan dia mampu berteriak seperti itu? Dia mengambil kesempatan di tengah-tengah sesuatu yang mungkin orang lain bilang, "Apa sih ini lagi mengeluh-elukan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit?" Ternyata mungkin setelah beberapa waktu dia mengemis, dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret, aslinya dari Nazaret maksudnya. Tapi dia berkuasa. Dia menyembuhkan telinga yang tuli. Dia membuat mulut, lidah yang terkunci bisa ngomong. Dia tahu bahwa ada orang buta yang sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Ada orang dirasuk setan yang sudah Tuhan lepaskan. Itu yang membuat iman percayanya tumbuh. Walaupun mungkin dia hanya mendengar, tapi tidak pernah ketemu. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia memberanikan diri untuk berteriak, mencari perhatian, caper kepada Yesus. Dia bilang, "Kapan lagi kesempatannya? Kalau enggak sekarang." Ya toh? Di tengah keriuhan itu, dia berteriak-teriak memanggil Yesus. Tapi dia enggak bilang Yesus orang Nazaret. Dia bilangnya Yesus anak Daud. Perhatikan bahwa sekalipun dia seorang pengemis, sekalipun mungkin dia tidak dapat melihat, tapi imannya bertumbuh dari pendengaran-pendengarannya bahwa Yesus adalah anak Daud. Berarti dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan benar saja, Yesus yang mendengar teriakan itu berhenti. Sesuatu yang luar biasa. Yesus berhenti, berkata, "Panggillah dia." Orang banyak yang tadi bilang, "Jangan, sudah, jangan teriak-teriak." Membantu dia berdiri dan menemui Yesus.
kuatkan hatimu katanya. Yesus memanggil kamu. Ada yang menarik ketika mereka berhasil bertemu face to face. Apa yang terjadi? Yesus bertanya. Kita baca bersama-sama ayat 51 dengan bersuara ya. Ayat 51. 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saya melewati pembacaan firman ini kira-kira 2 minggu yang lalu. Hati saya langsung tertarik dengan ucapan dari Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus seorang pengemis. Hari demi hari pasti dia lewati hanya untuk mendapatkan sedekah. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu ke Semarang bersama dengan teman-teman anak-anak muda ini untuk mengikuti youth conference di sana. Ketika bis kami berhenti di sebuah pusat oleh-oleh, semua pada turun, saya masih belum. Saya melihat di depan pintu bis itu ada anak kecil yang ya melihat ke saya karena memang saya langsung berhadapan gitu. Saya bilang, kenapa? Dia tanya. Dia bilang, minta uang. Buat apa? Saya pikir kan anak-anak ya, buat apa uang ya? Mau beli makan, katanya. Dan kebetulan saya masih punya jatah makan siang yang tadinya diberikan oleh panitia. Saya berikan, kalau nasi kamu mau? Mau. Saya berikan nasi. Enggak lama kemudian mungkin dia lupa ya. Dia kembali ke bis itu dan bertemu muka lagi dengan saya. Mata kami bertatapan. Loh, kok kamu minta lagi? Katanya tadi minta uang, minta makan. Saya sudah kasih makan kok masih minta lagi? Ya, ternyata kadang-kadang pengemis itu tidak cuma butuh makan, tapi butuh diberi sedekah pokoknya. Jadi sudah dari sini, dia sudah dapat apa yang dia punya, dia minta ke sini. Dari sini sudah dapat, dia minta ke sini. Jadi sebenarnya apa yang dia butuhkan? Duit. Dia cari duit ya. Tapi coba kita lihat, apa yang sebenarnya Bartimeus butuhkan? Bartimeus menyatakan satu permintaan yang luar biasa, yang paling hakiki yang dia butuhkan, supaya dia dapat melihat. Dia tidak butuh uang sedekah dari Yesus, enggak. Dia tidak bilang aku pengen punya rumah yang gede, yang gedong. Aku pengen punya mobil yang mewah, pengen punya kuda, kereta, enggak. Dengan sederhana dia bilang, aku pengen melihat. Sesuatu yang sangat penting yang dia butuhkan. Jadi dia bukan pengemis sembarangan ya, yang di sana minta, di sini minta, di situ minta, enggak kayak gitu. Tapi dia tahu kepada Yesus, dia minta penglihatan. Dia minta kemampuan untuk bisa melihat. Ketika bertemu dengan Yesus, hal-hal lain seolah-olah enggak penting buat Bartimeus. Bartimeus cuma pengen melihat. Bapak Ibu Saudara, coba sekarang kita bayangkan, seandainya kita bertemu dengan Tuhan sekarang, dan Tuhan ngomong, apa yang pengen kamu perbuat? Apa yang kamu pengen supaya aku perbuat bagimu? Apa kira-kira jawaban kita? Beberapa anak muda berkata, aku pengen kaya. Aku pengen punya rumah mewah. Aku pengen punya keluarga yang bahagia. Aku pengen ini dan itu. Tapi sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan? Kalau kita punya kehidupan yang sempurna secara fisik, kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Kira-kira kita masih butuh apa lagi?
Uang Bu, nggak punya uang ya pusing kepala. Betul ibu-ibu? Belanja ke pasar nggak pakai uang bisa? Kalau Pak Tris sering bilang gini, bilang aja ini anaknya Pak Tris, pasti dikasih. Iya hari itu, tapi besoknya ya kudu bayar ya kan? Bilang aja istrinya Pak Tris kalau guyonan kayak gitu. Ya saya bilang ya mana bisa ngomong kayak gitu ya. Namanya orang berjual beli, ya harus bayar pakai uang. Uang memang bukan segala-galanya. Betul? Tapi tanpa uang kok ada yang ngomong tanpa uang nggak bisa beli apa-apa. Bapak Ibu Saudara, memang kita sudah punya kehidupan yang sempurna. Walaupun mungkin ada alat bantu mendengar, alat bantu melihat, tapi kita sempurna. Kita bisa datang beribadah. Dan yang penting kita punya keselamatan dari Tuhan, amin. Coba kita baca Roma 8 ayat 32. Ini sesuatu yang sangat penting yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Roma pasal 8 ayat 32. Kita mulai dari ayat 31 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya sendiri sudah dikasih buat kita. Jadi kita masih perlu apa lagi? Matius 6:33 berkata, segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa di dunia ini, Tuhan sediakan buat kita. Amin. Percaya? Atau ya enggak percaya lah. Kalau enggak kerja ya mana mungkin lah. Bapak Ibu Saudara, terkadang saya merasa begini. Oke, bekerja penting. Tetapi dalam hidup juga ada batas ketika kita bekerja. Betul? Itu sebabnya tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja secara sekuler. Di dalam hati saya berkata bahwa oke, saya sudah bekerja sekian puluh tahun. Saya merasa cukup. Sekarang waktunya saya bekerja untuk yang lain. Itu sebabnya tahun lalu saya mengambil keputusan untuk mundur dari perusahaan tempat saya bekerja selama 30 tahun. Dan hari ini saya bersama-sama dengan suami melayani Tuhan sepenuh waktu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk menilai bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah berkat Tuhan. Yang terjadi bukannya bersyukur, tapi kita merasa ya sudah harusnya kayak gini lah hidup kita. Ya harusnya kayak gini. Kalau saya sampai kekurangan, kalau saya sampai mengalami persoalan, mengalami pergumulan, itu yang malah salah. Loh, jadi kebalik-balik dong. Yang benar gimana? Harusnya hidup kita dipenuhi syukur. Ketika ada persoalan pergumulan, jangan protes, karena itu semua bagian dari hidup kita. Memang siapa yang menjanjikan hidup ini lempeng terus, lurus terus, gak ada masalah. Memang yang paling enak itu anak kecil ya, anak kecil tuh enak, gak mikir apa-apa. Pengen beli mainan, mah, duit. Pengen beli jajanan, mah, itu mah. Pengen pulsa, anak kecil sekarang juga pakai pulsa loh. Pengen pulsa, pulsaku habis. Pakai dataku habis, tinggal ngomong. Ya toh? Lah orang tuanya. Harus ada, orang tuanya harus ada. Tidak mungkin orang tuanya ngomong, loh, tidak punya uang. Ya kan?
Nah, bisa enggak kita sama Tuhan itu juga kayak gitu? Ya bukannya minta-minta terus ya, bukannya minta-minta terus. Semakin dewasa kita ngerti. Kalau anak-anak sudah semakin dewasa dan bekerja, sudah bukan lagi waktunya untuk minta orang tuanya. Tapi giliran memberi kepada orang tuanya. Jadi anak-anak yang sudah mulai bekerja, saya ingatkan juga untuk jangan lupa. Sudah bukannya lagi menerima tok, tapi juga harus memberi. Berapa? Memberinya berapa? Ya suka-suka kau lah. Ya, mau berapapun. Saya tahu orang tua pasti akan menghargainya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita perlu belajar dari Bartimeus, seorang pengemis buta, tentang apa yang paling kita butuhkan dalam hidup. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Aku bisa melihat loh. Minggu lalu Pak David bilang, ada yang pernah nonton TV? Bapak Ibu Saudara, masih ada yang nonton TV? Jarang. TV sudah nggak laku. Yang ada sekarang nonton HP. Setiap orang punya siarannya masing-masing. Kadang-kadang di satu meja kita makan, yang satu bisa nyetel YouTube ini, yang satu bisa melihat Instagram ini, yang satu lihat TikTok itu, yang ini baca berita, yang itu lihat podcast. Kebayang nggak sih kayak gitu? Dulu kita punya satu TV yang kita tonton rame-rame, ya. Kalau sekarang kita duduk bareng, bisa lihat HP masing-masing. Beritanya beda-beda, ceritanya beda-beda, luar biasa ya. Teknologi kita sekarang. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dengan mata ini dari pagi melek mata, HP langsung. Sampai mau tidur, HP juga yang kita pegang. Entah HP, gadget ya, tab, bla bla bla, komputer, laptop, semuanya. Tapi sebenarnya kebutuhan kita yang paling mendasar apa? Kita perlu melihat Tuhan di dalam hidup kita. Tadi pujian kita berkata, sing penting ono Gusti Yesus, oh ono Gusti Yesus. Gusti Yesus itu ono apa ora? Ada. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat dia. Loh, Tuhan Yesus itu ada terus, dia tidak pernah pergi. Tapi kadang-kadang kita tidak kelihatan. Itu sebabnya kita perlu seperti Bartimeus, supaya kita bisa melihat Tuhan. Di mana bisa lihat Tuhan? Ada yang pernah lihat Tuhan? Ada yang pernah ngelihat Tuhan? Mungkin dalam mimpi? Penglihatan rohani maksud saya, bukan dengan mata jasmani. Bisa kita melihat Tuhan. Bapak Ibu percaya kita bisa melihat Tuhan? Atau kita cuma dengan iman berkata, yang penting ada Tuhan Yesus. Di mana? Gak ada Tuhan Yesus. Di hati kelihatan? Enggak, kita bisa melihat Tuhan. Ya, dengan mata hati kita. Bukan dengan mata jasmani kita. Amin. Khotbah pengajaran Yesus yang terkenal sebagai khotbah di bukit menyebutkan syarat untuk bisa melihat Tuhan. Ada yang tahu? Matius 5 ayat 8 kita baca. Syarat untuk bisa melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kata Tuhan Yesus di sini, bisa enggak melihat Allah? Bisa enggak melihat Allah? Apa kuncinya? Suci hatinya. Suci hatinya. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi syarat untuk melihat Tuhan, tadi Matius berkata suci hatinya. Ibrani berkata kejar kekudusan. Dikejar, usaha. Jadi bukan ya wis koyok ngene ae. Enggak. Dikejar, kejar kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan bisa diartikan dua, bertemu muka dengan Allah ketika nanti kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia. Siapa yang pengen ketemu muka dengan Tuhan? Ketika kita pulang nanti. Saya pengen tentu saja, tapi itu nanti. Lah kalau di bumi, kapan kita ketemu Tuhan? Ya, gimana kita bisa melihat Tuhan? Yang pertama, kita bisa melihat Tuhan melalui ciptaannya. Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke misalnya kayak gunung, pantai, melihat pemandangan yang luar biasa indah. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan? Ada Tuhan di sana, di dalam ciptaannya. Secara universal Tuhan menyatakan diri kepada dunia lewat ciptaannya. Bapak Ibu, kalau saya melihat di ini ya, salam selamat pagi, selamat siang dari teman-teman di WA. Wih, pemandangannya luar biasa. Itu bukan gambar loh, tapi kadang-kadang foto. Dan Tuhan menciptakan dunia ini begitu indahnya. Di sana kita bisa melihat Tuhan. Di sana ada Tuhan. Kadang-kadang kita ngelihat, gak mungkinlah bumi ini jadi dengan sendirinya. Bumi ini dicipta dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Ya, kalau secara khusus Allah menyatakan dirinya melalui firman Allah yang kita baca setiap hari. Yang kedua, Allah menyatakan diri membuat kita dapat melihatnya melalui berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur, bisa melihat Tuhan melalui makanan yang kita makan setiap hari. Melalui minuman yang kita minum setiap hari. Itu berkat-berkat Tuhan. Melalui pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita secara rohani. Kita bisa melihat Tuhan. Ada sebuah pujian yang berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Iya, kalau kita saling mengasihi, kita akan melihat bukan orang di sebelah kita itu kayak setan, enggak. Jangan salah ya. Orang yang ada di samping kita, keluarga kita itu bukan setan. Harusnya mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam mereka kita bisa melihat Tuhan. Jadi dengan cara apa kita tadi melihat Tuhan? Melalui ciptaan-ciptaannya. Yang kedua, melalui berkat-berkatnya. Yang ketiga, kita bisa melihat Tuhan melalui pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, berterima kasihlah karena Tuhan memberikan pekerjaan. Terkadang ada orang yang sudah tahunan mencari pekerjaan tapi tidak dapat. Ada loh. Ada yang begitu. Jadi setiap pekerjaan yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Karena di sana Tuhan akan menyatakan dirinya. Kita bisa melihat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin kadang kita lihat orang lain kok bekerjanya kayak gitu ya. Tapi kita bisa melihat Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Kita percaya bahwa setiap pekerjaan kita disertai oleh Tuhan. Amin. Setiap manusia harus bekerja. Rasul Paulus bilang di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Bapak Ibu Saudara, setiap orang harus bekerja. Dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, kita bukan hanya berfokus pada upah, tapi kerinduan supaya kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bisa nampak keluar, termanifestasi keluar. Alkitab mencatat bahwa Allah lah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Amin. Allah yang membuat usaha kita, usaha dan pekerjaan kita berhasil. Mungkin ada yang bekerja sehari-hari dalam usahanya, perusahaan maksud saya, tapi ada juga yang bekerja harus ikut orang bekerja. Semuanya asal kita serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan juga bisa kita lihat melalui, ini yang asik, persoalan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan di sana? Seringkali kalau kita punya pergumulan dan persoalan, yang kita lihat apa? Aduh, kok berat ya hidup ini? Kok rasanya susah banget ya hidup ini? Sampai-sampai kita buta, gak bisa lihat Tuhan. Tuhan bisa kita temui di dalam peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, tapi juga peristiwa-peristiwa yang berat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kenal sama Ayub? Kenal sama Ayub? Ayub 42 ayat 5, tolong ditampilkan. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kapan Ayub memandang Tuhan? Ayub 42 adalah akhir dari cerita tentang Ayub. Kitab Ayub dimulai dari Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah seorang yang STMJ. Apa STMJ? Saleh. T. Takut akan Tuhan. M. Menjauhi kejahatan. J. Jujur. Ayub pasal 1 dibuka dengan Ayub yang STMJ. Hidupnya sangat-sangat diperkenan Tuhan. Tapi apakah di sana Ayub melihat Tuhan? Enggak. Ayub belum dapat melihat Tuhan ketika hidupnya STMJ. Kapan Ayub melihat Tuhan? Di pasal akhir kitab Ayub. Setelah dia mengalami pergumulan yang biasa? Enggak, pergumulannya luar biasa. Semua hartanya habis, mau onta, kambing, domba, lembu, bla 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 bla. Anaknya 10 habis sesaat. Itu mungkin kalau muncul di koran berita duka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 anaknya meninggal pada waktu yang bersamaan. Sudah selesai? Belum. Tuhan masih izinkan apa? Ayub sakit kulit, gatal semua sampai nggaruknya pakai beling. Sudah selesai? Belum. Istrinya bilang, wes mati yo ae, wes. Urip kok cek susah. Sudah selesai? Belum. Teman-temannya datang bukan untuk menghibur, tapi apa? Nuding Ayub. Gak mungkin lah kalau kamu gak berdosa, Tuhan kasih hukuman kayak gini. Gak mungkin lah. Pasti kamu menyimpan dosa. Pasti kamu melakukan dosa.
Ayub mengalami itu semua. Ayub bersoal jawab dengan Tuhan. Baru di pasal 42 ayat 5, Ayub bilang, dulu aku cuma mendengar dari kata orang, siapa Tuhan. Tapi sekarang, setelah mengalami semuanya itu, Ayub baru bisa melihat Tuhan. Jadi, yang keempat tadi, kita juga bisa melihat Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Kalau kita punya pergumulan, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan, kok kayak gini ya hidupku. Tapi coba kita diem dulu. Kita pengen tahu dulu apa sih maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Mau seperti itu? Gampang? Gampang atau gampang? Bapak Ibu, sulit atau gampang? Sulit atau sulit? Sulit. Ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, yang sering terjadi mulut kita pengen ngomong apa dulu? Duh Tuhan. Mau nggak kita berubah sekarang? Belajar ya. Belajar ya, ketika mengalami persoalan, pergumulan, maaf, jangan pikir saya sudah kayak gitu. Belum. Saya ngomong di sini bukan karena saya sudah hebat, bukan karena saya sudah expert, enggak. Tapi ayo sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Jangan ngomong dulu, duh mati aku, duh kok kayak gini sih hidup. Di mana Tuhan? Tadi kan kita udah nyanyi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Tinggal kita bisa melihat Dia atau enggak. Ketika satu pagi pelayan Elisa melihat dengan matanya bahwa ada ratusan kereta kuda sedang mengelilingi kota Dotan di mana dia tinggal bersama dengan Elisa. Dia bangunkan Elisa, celaka tuanku, kita dikepung. Apa yang Elisa bilang? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka semua. Pelayan Elisa bilang, mungkin dia matanya sampai di, mana sih? Mana sih? Tidak kelihatan. Yang ada cuma tentara Aram. Sampai pada satu titik dia bisa melihat gunung-gunung di sekelilingnya dipenuhi oleh tentara-tentara Allah, kuda dan kereta berapi. Bagaimana pelayan Elisa bisa melihat itu? Setelah Elisa berkata, Tuhan buka matanya biar dia bisa melihat kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bisa melihat tentara Tuhan yang besar di sekeliling kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada pada kita. Amin. Tuhan itu enggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu di rumah, jangan cuma berdoa pada waktu makan, pada waktu mau tidur, dan bangun tidur. Ambil sedikit waktu untuk berdoa. Sedikit waktu saja. Mungkin, aduh kalau bangun pagi cepet-cepetan. Harus segera sekolah, segera bekerja. Tidak harus pagi. Pulang kerja, pulang sekolah, atau selesai menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ambil sedikit waktu saja untuk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau saya style YouTube, pujian, penyembahan. Menyanyi, memuji Tuhan. Kadang-kadang tidak perlu ngomong apa-apa. Tidak perlu ngomong Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, enggak usah. Nyanyi aja. Tiba-tiba air mata netes.
Nyanyi aja. Tiba-tiba kita bisa melihat Tuhan. Bukan melihat, sekali lagi, melihat Tuhan bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata hati kita. Ada Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, pelayan Elisa bisa melihat Tuhan ketika Elisa berkata, Tuhan buka mata hatinya, biar dia bisa melihat. Bapak Ibu Saudara masih ingat Yusuf yang mengalami pergumulan hebat di dalam hidupnya. Sejak dia bermimpi pertama kali, sampai dia menjadi raja muda di Mesir dan menyelamatkan keluarganya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kapan dia bisa melihat Tuhan? Waktu mimpi? Atau waktu dia mengalami pergumulan-pergumulan hidupnya? Di dalam setiap pergumulan yang dia alami, Yusuf melihat Tuhan. Itu sebabnya ketika Tante Potifar mencoba menarik dia jatuh dalam dosa, Yusuf bilang, aku tidak akan melakukan dosa ini kepada Tuhan. Kenapa? Yusuf gak pernah lihat Tuhan dengan matanya, tapi dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Dan dia tidak mau mengkhianati Tuhan. Yusuf melihat Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Dan itu tercermin ketika saudara-saudaranya bilang, Suf, Bapak sudah mati, terus gimana? Loh ya gak apa-apa, Bapak mati, Tuhan taruh aku di sini untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu nanti bisa baca Kejadian, pasal-pasal terakhir, kisah tentang Yusuf. Kalau tadi pelayan Elisa, Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Jadi kadang-kadang kalau saat ini kita sedang menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan, mari kita belajar percaya bahwa rancangan Allah atas hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tahu alamat ayat ini? Yang keras please. Yeremia, betul? Yeremia, mari Yeremia berkata, pasal berapa? Pasal 29 ayat. Bukan cuma ngerancang, Tuhan bukan cuma nulis. Oh Debbie, masa depannya penuh dengan harapan. Enggak, Tuhan ternyata juga aktif dalam hidup kita. Roma 8:28 berkata apa? Iya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi enggak cuma nulis, oke rancangan di ACC, wes garap-garapen dewe. Enggak kayak gitu. Setelah rancangan dia tulis, dia turut aktif bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini renungan saya. Tapi sebelum saya menutupnya, saya ingin membagikan cerita tentang seorang yang luar biasa, yang telah mencipta banyak himne. Kurang lebih 8.000-an lebih katanya himne yang dia bikin, dia nyanyikan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah tahu tentang pujian ini? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara tahu siapa pencipta lagu ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa pencipta lagu ini? Francis Jane Crosby, lahir 24 Maret 1820. Pada usia 6 minggu, dia sakit pilek, masih bayi. Oleh orang tuanya dibawa ke dokter. Dokter melakukan malpraktek sehingga kedua matanya menjadi
buta, Fanny Crosby. Papanya meninggal di usia dia 6 bulan. Jadi dia harus hidup dengan mama dan neneknya. Dari kedua wanita ini, Fanny Crosby belajar prinsip firman Tuhan. Di usia 3 tahun, dokter mata mengkonfirmasi bahwa matanya buta permanen. Tidak ada operasi yang bisa menyelamatkan dia. Tapi Fanny tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Di usia 8 tahun, dia menulis puisi pertamanya untuk menggambarkan kondisinya. Apa yang dia tulis? Begini, saya bacakan. Tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidup. Buta seumur hidup. Dia bilang tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan. Bisa kita kayak gini. Dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan banyak himne untuk memuji Tuhan jika aku lebih tertarik pada hal-hal indah yang menarik dalam diriku. Fanny Crosby di umur 8 tahun sudah mengucap syukur untuk keberadaannya yang buta permanen. Walaupun buta, dia menghafal beberapa bagian Alkitab sejak berusia 10 tahun. Di Google ditulis bahwa di usia 15 tahun dia sudah menghafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia menghafal semua kitab Amsal, semua Kidung Agung, dan banyak lagi dari Mazmur. Luar biasa. Dan itu yang jadi dasarnya dia bisa menulis 8.000-an lebih himne untuk Tuhan. Saking banyaknya himne yang dia gubah, kan tidak mungkin lagu ini Fanny Crosby penulisnya, lagu ini Fanny Crosby, lagu ini Fanny Crosby, lagu ini orang bingung ya, kok cek banyaknya ya. Dia punya 200 lebih nama samaran. Jadi kalau Bapak Ibu nemu lagu-lagunya, nemu lagu-lagu yang loh ini bukan Fanny Crosby, bisa jadi dia penulisnya, tapi dia pakai nama samaran. Termasuk juga lagu yang di Indonesia kan gini. Yesus Tuhan penebusku. Pernah tahu? Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ini juga ciptaan Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara, bukti dari rasa syukurnya dan tidak pernah menyesali keadaannya. Fanny Crosby berkata, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan memilih untuk tetap buta, supaya ketika aku mati, wajah pertama yang bisa kulihat adalah wajah juru selamatku. Fanny Crosby tidak keberatan jadi buta. Dia cuma pengen melihat Tuhan. Kalau dalam hidup nggak bisa melihat Tuhan dengan mata, dia akan melihat Tuhan setelah kehidupan ini. Tapi ternyata dalam kebutaannya, Fanny Crosby melihat Tuhan dalam segala hal yang dia alami. Mau kita belajar kayak gini? Melihat Tuhan di dalam segala keadaan kita. Bukan cuma hal-hal baik yang kita rasa, oh ada Tuhan di sana. Karena aku diberkati, karena aku dapat bonus besar, karena aku dapat istri cantik, dapat suami yang luar biasa. Bukan, tapi dalam setiap proses kehidupan kita ada Tuhan di sana. Mari kita mengenal Tuhan. Kita buka mata kita,
kita memandang Tuhan. Kita mau mengenal Dia lebih lagi. Saya undang para pemain musik. Biarlah kita rindu mengenal Dia dalam segala musim hidup kita. Mau baik, mau kurang baik, atau mungkin tidak baik, tetap ada Tuhan di sana. Amin. Saudara yang percaya Tuhan akan melakukan keajaiban, angkat tanganmu bersama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan iman. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bulan-bulan ke depan, engkau akan melihat keajaiban dari Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah engkau kuat, jadilah engkau perkasa di dalam Tuhan. Saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit jika itu mungkin untuk ditumpangi tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan segala sakit penyakit pergi. Go dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Saya membakar segala kelemahan-kelemahan tubuh. Pergi, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami krisis di dalam hubungan bersama keluarga, anak, suami, istri, orang tua. Saudara boleh letakkan tanganmu di dada. Saudara yang punya pergumulan keluarga, entah itu masalah anak, menantu, istri, suami, orang tua, family, keluarga. Letakkan tangan di atas dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan pengampunan. Kami melepaskan belas kasihan. Kami melepaskan anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan membukakan jalan keluar. Dan tepat pada waktunya engkau akan melihat pemulihan dari Tuhan. Engkau akan mengalami setiap hari berjalan di dalam kemuliaannya. Saudara akan mengalami setiap hari berjalan di dalam keajaibannya. Baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam hidup keluarga. Bulan-bulan ke depan kau akan melihat ada satu pemulihan, ada satu terobosan yang terjadi. Jangan kecil hati, jangan takut saudara yang bekerja. Saudara yang sedang bergumul hari-hari ini. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah kesulitan. Tuhan akan tetap berkarya dan Tuhan akan pegang tanganmu. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan membawa engkau di dalam jalannya yang penuh dengan kemenangan. Bukan berarti tanpa air mata. Bukan berarti tanpa perjuangan. Tapi engkau akan melihat karyanya yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus dipermuliakan dan dipuji, disembah dan diagungkan. Kami percaya karya Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami.
pujian penyembahan kami, firman yang kami dengar, semuanya sudah menjadi berkat dan menyukakan hati Tuhan. Sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, Tuhan terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran dan Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Kami akan pulang Tuhan dan kami sudah membawa kemenangan. Kami sudah membawa kemuliaan Tuhan. Kami siap menjadi berkat. Kami juga memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, menjangkau, memberkati mereka. Kami yang ada di tempat ini, kami yang sudah datang dan hadir, kami sudah diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua penata layanan semakin dipakai, semakin diurapi dan boleh menjadi bejana bagi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa memberkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan akan semakin menyingkapkan, semakin banyak hal-hal yang baru. Tuhan akan berbicara secara pribadi, membentuk, memurnikan, menolong dan memberkatinya. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Presiden, juga Presiden yang terpilih dan wakilnya. Sampai nanti menjabat, Tuhan menolong Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tolong Bapak, ada banyak hal yang harus diselesaikan oleh bangsa kami. Kami menyerahkan TNI, kami menyerahkan Polri, kami menyerahkan Tuhan DPR, MPR. Kami memberkati beliau semua diberikan hati yang takut, hati yang melayani Tuhan, hati yang melayani masyarakat, dan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Tolong Bapak, Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ada banyak hal Tuhan, tapi kami percaya negeri kami dicintai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan tolong gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, kami semua diberikan persatuan dan kesatuan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menghormati Tuhan. Kami sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh Tuhan rindu lewat hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Tritunggal yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkan pandanganmu kepada sorga. Dan sebelum saudara pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.